Antrean minyak goreng tidak hanya terjadi di siang hari. Puluhan warga Kabupaten Mamasa ini rela mengantre minyak goreng hingga malam hari. Upaya petugas minimarket menertibkan warga dengan membagikan kupon antrian tidak berfungsi. Khawatir tidak kebagian, mereka berebut mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter yang baru diturunkan dari truk di salah satu minimarket Kecamatan Mamasa pada Senin malam. Ironisnya, sebagian dari mereka telah mengantre minyak goreng sejak 2 hari terakhir. Aduh, boleh dibilang sangat memprihatinkan ya, karena menunggunya dari kemarin, tadi malam, tadi pagi, dan baru dapat ini malam. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Hujan-hujanan lagi. Kelangkaan minyak goreng telah terjadi di daerah ini sejak sebulan terakhir. Walau meresahkan, pemerintah setempat belum melakukan upaya untuk meringankan beban warganya. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi operasi pasar minyak goreng curah di kantor Desa Teluk Bogam, Kabupaten Kota Waringin Barat, Senin siang. Banyaknya warga yang datang secara bersamaan membuat panitia kewalahan. Pembelian dibatasi 5 liter dengan harga Rp11.500 per liternya. Ya beli di warung-warung gitu. Harganya? Ya 1,5 liter 30.000. Iya, sangat-sangat mahal lah kalau beli di warung. Karena adanya ini kan sangat-sangat membantu gitu. Operasi ini kerjasama dengan salah satu pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ada 6 desa yang didistribusikan minyak goreng curah sebanyak 7.000 liter. Sementara itu, harga minyak goreng di Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, mencapai Rp180.000 per 5 liter. Selain karena kelangkaan barang, mahalnya harga kebutuhan pokok di daerah itu disebabkan karena biaya pesawat mulai naik. Jika pengiriman terlambat, maka harga minyak goreng bisa naik hingga Rp250.000. 180.000. Iya. Oh, kalau yang sana? Yang mana? Yang ini 45.000. 45. Yang sebelah 30. Oh, 30. Iya. Kebutuhan pokok di Oksibil menjadi mahal karena akses utama dari dan ke Oksibil hanya bisa dilalui dengan jalur udara. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Kalau kita lihat tadi sebuah ironi ya, di negeri yang kaya akan sawit ternyata kita masih agak susah juga atau mahal juga untuk beli minyak goreng kan? Iya, dan apalagi efek dari kelangkaan minyak goreng ini bermacam-macam ya. Dari minggu lalu kita sudah informasikan, kita sudah beritakan bahwa ada beragam kejadian begitu akibat dari kelangkaan minyak goreng ini. Gak usah jauh-jauh lah, gorengan aja sekarang udah satunya udah 2.000-3.000. Langganan ya. Sarapannya gorengan, nggak apa-apa. Yang penting bahagia ya. Yang penting bahagia. Oke, dan senang sekali, bahagia sekali kita berdua bisa hadir menemani Anda pagi hari ini bersama saya Alfian Raharjo. Dan saya Anita Maya, langsung saja kita simak Good Morning selengkapnya. Masih soal melambungnya harga kebutuhan pokok, ini menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di tanah air ini mengalami kenaikan. Selain produk pertanian, kenaikan harga juga terjadi pada produk daging dan juga telur ayam. Iya, baik pedagang maupun konsumen juga berharap gitu ya, pemerintah segera dapat menstabilkan harga bahan pangan ini sebelum semakin tinggi saat memasuki Ramadan. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten naik lebih dari 100% pada Senin siang. Jika sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini harga cabai rawit merah berada di kisaran Rp80.000 per kilogramnya. Selain itu, cabai rawit hijau dan cabai keriting juga naik 10 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam, gula pasir hingga tepung terigu. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa hanya menjual minyak non-subsidi dengan harga Rp35.000 untuk kemasan 2 liter. Selain faktor cuaca, momen jelang Ramadan diduga menjadi pemicu melonjaknya harga pangan. Ya, hampir semua aja kalau belanja pas pada naik. Dari mulai cabai, bahan-bahan yang lain juga naik. 2 pekan jelang memasuki bulan Ramadan, harga bahan pangan di Pasar Baru Tuban, Jawa Timur juga mengalami kenaikan signifikan.
Daging sapi kualitas super misalnya, kini dijual Rp120.000 padahal biasanya hanya Rp110.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong yang sebelumnya Rp30.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Namun berbeda dengan pedagang daging sapi, omset penjualan pedagang daging ayam relatif stabil. Ini sejak kapan Bu kenaikannya Bu? Baru aja, 2 hari. Itu pengaruh apa Bu kenaikannya? Mau puasa. Mau puasa ya? Sulitnya mendapatkan minyak goreng dan melambungnya harga cabai rawit merah berdampak langsung terhadap produsen sambal di Klaten, Jawa Tengah. Mereka terpaksa menurunkan produksi olahan sambal sekitar 50% untuk menekan biaya produksi. Kebutuhan cabenya kalau ini sementara barangnya sih masih ada terus, tapi memang harganya itu naik gratis lah. Malah nggak naik ya, malah ganti harga. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah segera dapat menstabilkan harga bahan pangan sebelum nantinya semakin tinggi menjelang Ramadan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, ini akibat hujan yang disertai dengan angin kencang, tenda showroom kendaraan di Serpong, Kota Tangerang Selatan ini porak-poranda pada Senin sore. Iya, hujan dan angin kencang juga membuat kaca jembatan penghubung gedung Pemkot Tangerang Selatan hancur berantakan. Hujan deras disertai angin kencang merusak sejumlah tenda showroom kendaraan di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan pada Senin sore. Beruntung, kejadian ini tidak mengakibatkan kerusakan pada mobil dan motor yang sedang terparkir. Kejadian kurang lebih 15 menitan. 15 menit, tapi memporak-porandakan semuanya. Hujan angin ya Bang ya? Hujan angin. Tenda ada batu es juga. Kerusakan akibat terjangan hujan badai juga terjadi di jembatan penghubung antara gedung parkir dan balai kota. Sejumlah kaca hancur akibat diterpa hujan dan angin kencang. Sejumlah atap dan fiber dinding gedung juga roboh. Pemkot Tangsel kini tengah mendata kerusakan yang terjadi akibat hujan badai. Sementara itu, hujan es juga terjadi di Kampung Setu, Tangerang Selatan. Hujan es batu tersebut berlangsung selama 20 menit. Menurut keterangan warga, hujan es juga terjadi di wilayah Pamulang Barat. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke informasi lainnya, lagi dan lagi bus Transjakarta terlibat kecelakaan lalu lintas dan memakan korban. Dan kali ini seorang pemotor pencari barang bekas tewas usai tertabrak bus Transjakarta di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, 1 hari sebelumnya ini 2 bus Transjakarta juga terlibat atau mengalami kecelakaan. Yang satu diantaranya juga menelan korban jiwa. Pengendara sepeda motor ini tewas usai ditabrak bus Transjakarta Divisi Mayasari jurusan Pasar Minggu Manggarai di Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Dalam kecelakaan itu, tubuh korban masuk ke dalam kolong bus. Belakangan diketahui, korban bernama Sutrisno warga Sampang, Madura yang bekerja di Jakarta selaku pencari barang bekas. Pokoknya saya lihat cuma ada di kolong busway doang. Berarti itu kendaraan rongsokan itu lagi melintas Bu ya? Iya. Oh, bukan lagi nyebrang atau berhenti Bu, bukan? Bukan. Oh, siap. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju Manggarai sempat mengalami kemacetan panjang. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna dilakukan otopsi. Satu hari sebelumnya, 2 bus Transjakarta juga mengalami kecelakaan. Minggu pagi, sebuah bus Transjakarta rute Blok M Kota menabrak pengendara wanita yang sedang mengikuti Sunday Morning Ride di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran tubuh korban tersangkut di kolong bus. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sementara itu, di bawah Jalan Layang Ciledug, Petukangan, Jakarta, sebuah bus Transjakarta menabrak pembatas jalan pada Minggu sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Warga menduga peristiwa itu terjadi karena pengemudi mengantuk dan kehilangan kendali. Kecelakaan bus Transjakarta yang terus terulang disoroti Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Ditemui di gedung DPR DKI Jakarta pada Senin sore, Riza memastikan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan evaluasi terkait 3 insiden kecelakaan bus Transjakarta yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Pak Dirut sudah menyampaikan pada saya, ke depan nanti akan dibangun dan dibuat sekolah bagi pengemudi. Ya. Kalau sekarang kan pilot ada sekolahnya, bawa mobil juga ada sekolahnya, tidak sekedar belajar sendiri, dapat SIM kemudian bisa bebas. Riza juga memastikan jika rencana itu akan segera dijalankan oleh PT Transjakarta untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Usai jeda kami akan bahas mitos atau fakta yang dipercaya masyarakat untuk mengobati batuk. Ya, mulai dari mengkonsumsi jeruk nipis dicampur kecap hingga mengkonsumsi sup hangat. Yang mana yang benar nanti akan kita sajikan sesaat lagi di Good Morning.